Kesimpulan, garing keputusan A. PPK dan tindak lanjut Panja PGTKH ASN. 1. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dengan mempertimbangkan permasalahan yang timbul pada tahap 1 dan tahap 2 serta memasukkan dari para pemangku kepentingan pendidikan sehingga memastikan permasalahan seleksi P3K tahun 2021 tidak terjadi lagi pada tahun 2022. 2. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI mengkaji dan merumuskan terobosan hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan atau kepastian bahwa guru honorer swasta yang lulus seleksi P3K akan dikembalikan ke sekolah asal. 3. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbud RI sepakat bahwa guru yang telah lulus passing grade akan mendapatkan formasi dan tanpa ujian kembali. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendukung Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenpan RB agar terbit Permenpan RB baru yang akan mengatur mengenai hal tersebut. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan sosialisasi secara masif dan memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru honorer yang lulus seleksi P3K sepenuhnya bersumber dari APBN melalui skema dana alokasi umum. B. Evaluasi program kerja tahun anggaran 2021. 1. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikbudristek RI pada APBN tahun anggaran 2021 sebesar 95,18% atau sebesar 84.424.828.847.000 rupiah. Dari pagu sebesar 88.303.336.426.000 rupiah. 2. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mempertahankan capaian program prioritas tahun anggaran 2021 yang sesuai target pada tahun anggaran 2022 dan melakukan evaluasi terhadap program yang tidak sesuai target seperti rekrutmen guru ASN, bantuan subsidi kuota internet, dan prodi yang diakreditasi di PTN. C. Persiapan program kerja tahun anggaran 2022. Mengenai persiapan program kerja tahun anggaran 2022, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. A. Implementasi program tahun anggaran 2022 harus didasarkan hasil evaluasi dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif capaian serta permasalahan program dan kegiatan tahun anggaran 2021. B. Mendorong Kemendikbudristek RI agar program-program prioritas tahun anggaran 2022 dapat realisasi sesuai target. C. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengusulkan kepada Panselnas agar tenaga kependidikan masuk dalam formasi seleksi P3K tahun anggaran tahun 2022. D. Mendorong ya betul ya? A-nya mana? Udah bener kan D ya? Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengalokasikan anggaran bagi lembaga akreditasi mandiri agar dalam melakukan akreditasi tidak menjadi beban bagi perguruan tinggi yang akan diakreditasi. 2.
Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat akan melakukan rapat kembali untuk membahas usulan tambahan anggaran Kemendikbudristek RI pada APBN tahun anggaran 2022 sebesar 10.100.500.000 rupiah, sebagaimana terlampir yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekjen. D. Pembahasan isu-isu strategis. Kurikulum pengangkatan kepala sekolah Permendikbudristek nomor 35 dan PTM. 1. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk memberikan peta data satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum K13, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe pada tahun 2021. 2. Komisi 10 menekankan Kemendikbudristek RI agar memastikan implementasi K13, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe memiliki standar yang sama dalam hal standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. 3. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengkaji kembali persyaratan sertifikat guru penggerak sebagai salah satu syarat penugasan atau pengangkatan kepala sekolah. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengkaji kembali Permendikbudristek nomor 35 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja LLDT. 5. Komisi 10 DPR RI menekankan agar Kemendikbudristek RI memastikan satuan pendidikan yang melaksanakan PTM terbatas memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dan memastikan peserta didik dan GTK mendapatkan vaksinasi dosis 2 serta memperhatikan hak bagi peserta didik yang terhalang mendapatkan vaksinasi karena faktor kesehatan. E. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat akan melakukan RDP dengan eselon 1 Kemendikbudristek RI atau Raker untuk melakukan pendalaman isu-isu strategis bidang pendidikan. Komisi 10 DPR RI meminta kepada Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban tertulis. Nah, ini mungkin nanti berikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan Mas Menteri dan seluruh pejabat Kemendikbud. Mungkin ada Pak Ketua sambil nunggu, saya nanya sedikit, Bu Harti, ya, yang Permendikbud yang ngatur BOS ini sudah diubah ya Bu? Sudah Pak, yang 2022 sudah berlaku. Oh 2022 ya? Karena ya. yang, mohon maaf, yang untuk minimum 60 siswa itu kan Permendikbud tahun 2018, dan kalau ada yang siswanya kurang dari 60 secara berturut-turut selama 3 tahun, baru ada. Jadi yang itu pun belum berlaku Pak. Ada Permendikbudnya. Sudah ada Pak. Sudah dihapus yang ketentuan. Terima kasih. Cukup Mas Menteri? Pak Iwan? Pak Ketua, ini yang nomor 2. Sepertinya itu bukan di kami juga, karena kan ini tentang aparatur sipil negara ya Pak. Jadi sebenarnya untuk mengkaji terobosan hukum, pertama itu bukan tadinya kan dari BMPS yang mengusulkan itu. Tentunya pada prinsipnya kita akan melihat bagaimana caranya, jadi objektifnya kan supaya memproteksi guru-guru negeri sekolah induk ya, seperti yang disampaikan Mas Menteri tadi. Tapi untuk terobosan hukum terkait dengan ASN ini, saya rasa bukan di Kemendikbud tempatnya. Jadi saran saya mungkin ini bisa dihilangkan dulu Pak Ketua, terima kasih. Atau kita dorong ke Kemenpan RB? Tidak, jadi usul Pak Ketua, kalau dihapus tidak, tetapi mungkin bahasanya yang kemudian dari Kemendikbudristek yang memang harus ikut mendorong supaya ada terobosan hukum sebagai bagian dari Panselnas. Ya, jadi leadernya lah, ya Bu ya. ya. Semacam leader lah ya. Ya, semacam leader. Iya betul, itu bagian dari Panselnasnya itu loh. Artinya peran ya ikut mendorong supaya dikeluarkan PP yang baru untuk bisa merubah ketentuan itu.
Izin pimpinan Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI sebagai bagian dari anggota Panselnas mengkaji dan merumuskan. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbud Ristek RI Untuk mendorong. Kita main dorong-dorongan aja. untuk mendorong Panselnas. Oke. Saya tambah 5 menit. Izin ketua itu bukan untuk mendorongnya di depan, sebagai Panselnas untuk mendorong, bukannya meminta Kemdikbud Ya, untuk mendorong Panselnas, bukan. Sebagai Panselnas, bukan terbalik mas, meminta Kemdikbud Ristek sebagai anggota Panselnas Oke, cukup. Cukup, Mas Menteri? Oke, Bapak Ibu ada yang lain? Cukup? DAK Sudah masuk? Yang DAK ada yang masuk nggak Pak? Belum. Kalau menurut saya, nggak direkam yang tadi. Yang DAK itu karena 53% lebih itu kan anggaran pendidikannya melalui DAK. Ya. Tadi kita tidak mendapatkan laporan terkait DAK yang 2021. Sementara kita meyakini DAK itu bagian dari parameter kita atau indikator kita untuk bisa mengukur bagaimana keberhasilan target-target pendidikan kita. Maka menurut saya untuk DAK ini penting karena tadi juga disampaikan soal DAK oleh Pak Menteri. Oke, usulannya Ya, Bu. usulannya adalah meminta evaluasi pelaksanaan DAK Oke. anggaran fungsi pendidikan. Oke. Evaluasi dan daftar untuk DAK-nya itu apa saja sehingga kita tidak tumpang tindih nantinya. Paham kalau tidak tumpang tindih. Meskipun Jakarta nggak dapat. Berarti kira-kira mirip ini terkait dengan tadi itu Mas, data apa tadi? Ya kalau nggak salah ya. Untuk melaporkan tahun 2021. Iya. Data satu. Iya. Benar. Oke. Secara khusus itu Pak. Jadi laporannya memang kita bisa melihat anggaran pendidikan untuk yang melalui DAK. Izin Pak, karena yang untuk transfer ke daerah yang 53,5% itu tidak semuanya kami terlibat. Jadi hanya DAK saja yang kita terlibat di dalam penentuan apa yang bisa dibiayai. Sebagian besar itu DAU Pak. Ya. Ya. Jadi khususnya Makanya ini terkait DAK yang kita ini. DAK fungsi pendidikan. Oh udah, oke. Cukup? Terima kasih, cukup.